Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri, 3 digit NIM terakhir saya 068. Saya dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian reverse forward dan pompa air. Nah, sebelumnya fungsi rangkaian reverse forward. Rangkaian forward atau reverse atau rangkaian maju mundur adalah rangkaian kendali motor listrik yang memungkinkan motor berputar dalam dua arah. Yang pertama yaitu forward atau maju, motor berputar searah jarum jam. Lalu yang kedua reverse atau mundur, motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, fungsi utama dari rangkaian ini yaitu mengubah arah putaran motor. Dengan rangkaian ini kita bisa mengatur motor untuk berputar maju atau mundur sesuai kebutuhan, misalnya pada konveyor, lift, atau hoist, dan memberikan kontrol yang aman. Lalu rangkaian ini biasanya dilengkapi dengan interlock atau penguncian sehingga motor tidak dapat berputar maju dan mundur secara bersamaan yang bisa menyebabkan korsleting atau kerusakan motor. Lalu untuk cara kerja rangkaian ini seperti gambar di sini, itu terdiri dari rangkaian daya, terdiri dari komponen MCB, kontak dua buah kontaktor yang nanti menghubungkan motor dengan fasa dalam konfigurasi untuk putaran maju dan mundur, dan overload beban relay yang berfungsi untuk pengaman arus lebih. Dan untuk di bagian kontrolnya itu terdiri dari MCB satu fasa dan emergency switch dan switch OL ini overload relay dan push button stop, push button start, dan banyak lagi. Lalu yang kedua, di materi saya ini juga akan membahas pompa air otomatis berbasis tekanan. Nah, pada pompa air ini, sistem kontrol pompa air otomatis berbasis tekanan ini adalah rangkaian yang mengatur pompa menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan tekanan air di pipa. Sistem ini digunakan agar tekanan air tetap stabil sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Pada konsep tekanan ini, teka, pada pon, pada konsep pompa air berbasis tekanan ini, tekanan adalah saklar yang menjadi pada konsep tekanan ini, tekanan yang menjadi saklar untuk nyala atau mati pompa air, sedangkan proteksinya terletak pada pelampung untuk mendeteksi apakah ada air atau tidak. Kalau tidak, pompa air tidak akan menyala sampai saklar membaca bahwa tandon sudah terisi air. Untuk minimalisir kalau tidak ada air, nanti pompa tetap menyala akan terbakar. Lalu untuk diagramnya seperti ini tangki untuk air dan tangki yang berisi air atau tandon, ini pipa dan ini motornya. Nah, ini biasanya berfungsi pada definisikan pada pemadam kebakaran dan ini adalah pengukur tekanan. Yang pertama-tama kita menyeting tekanan berapa yang kita inginkan. Seumpama kita setting tekanan minimal yaitu 3 bar, tekanan maksimal 6 bar. Nah, nanti air yang masuk pada pipa ini akan terukur. Jika air digunakan, nanti air akan keluar dan tekanan akan menurun. Jika sudah menyentuh angka 3 bar, angka 3 di sini, nanti pompa akan berputar lagi untuk menambah tekanan sampai tekanan tercukupi, yaitu sampai 6 atau lebih, agar menjaga tekanan pada air tetap sesuai yang kita inginkan. Lalu gambar rangkaiannya seperti ini, yang terdiri dari MCB, kontaktor. Nah, ini tadi buat grafik dari rangkaian, konsep rangkaian tadi. Ini titik nol, yaitu pompa akan menyala
pompa memulai tahap pengisian, sudah melewati titik minimal tadi, yaitu kita mengisi 3, pompa akan tetap menyala sampai titik maksimal yaitu 6 yang kita isikan tadi. Sampai setelah 6, pompa akan mati. Jika sudah menyentuh titik minimal, pompa akan menyala lagi dan seterusnya. Lalu untuk bagian kontrolnya ada MCB satu pasang, emergency switch, dan overload, dan buat button stop, start, relay, dan saklar float atau saklar pelampung, saklar sama saklar tekanan. Saklar tekanan ini yang mendeteksi jika tekanan ini sudah kurang dari titik minimal, nanti saklar akan tertutup. Jika jika ini tekanannya di bawah minimal, saklar akan jika jika sudah mencapai titik maksimal, saklar akan terbuka untuk mematikan. Nah, jika dan pada saklar switch float ini berfungsi untuk mendeteksi atau proteksi kalau tandon air tangki tadi tidak berisi air atau airnya habis. Untuk ini agar saklar dari normally close menjadi terbuka agar motor tidak menyala. Nah, yang pertama-tama saya akan menyimulasikan rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian reverse forward. Saya menggunakan software Betisimu. Pertama-tama kita membutuhkan line atau pasanya ini, lalu kita membutuhkan MCB, 3 pasang, semuanya overload relay, dan ini kita butuh kontaktor 2. Kontaktor di sebelah ini untuk rangkaian reverse forward. Nah, lalu kita akan tarik kabel. Nah, itu kita akan nyambung kabel untuk komponen. Kalau kita ketinggalan motornya, kita menggunakan motor ini. Lalu kita tarik kabel untuk di bagian pin ini. Lalu kita tarik ke kabel. Nah, untuk
kontaktor yang kedua yang pin 12135 ini tetap sama, tersambung pada kabel jenis yang sama. 3 fase itu bisa disebut dengan RST. Lalu untuk yang pin 246 itu kita ubah menjadi STR. Ini RST, ini tersambung pin pertama RST, yang kedua ini akan tersambung ke STR terlebih dahulu. S oh, ini D, dan ini R tetap sama. Nah, setelah itu kita di bagian kontrol tentukan MCB. MCB terus pin stop, emergency stop yang ini, lalu push button normally close, push button normally open, lalu kita membutuhkan relay. Kita membutuhkan 2 relay. Kita perlu 2 push button. Ini pengunci. Oh iya, kita akan membuat rangkaian latchingnya atau rangkaian pengunci. Itu menggunakan normally close, kita taruh sebelah sini dan sebelah sini. Setelah itu kita coba lihat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita membutuhkan LED, indikator saja sih. LED forward, reverse, trip, sama stop. Lalu kita membutuhkan normally close ini supaya tombol stop lampu indikator stop tidak menyala terus. Lalu kita sambungkan pada kabel. Sambung pelan-pelan.
ini kita ikuti terus setiap alurnya. Nah, ya, sebentar, kita cek terlebih dahulu. Setelah itu, yang bagian ini kita pasang label bagian negatifnya. Nah, setelah itu kita menginisialisasikan komponennya. Ini MCB, ini kontaktor forward, ini untuk kontaktor reverse, ini untuk thermal oxygen dengan simbol OF. Ini MCB1, ini emergency stop, ini OF, ini stop. Kita harus memberi nama dengan sesuai supaya sistem bekerja dengan baik. Ini forward, ini reverse, ini untuk KF, koin KF, ini oil reverse, ini kita beri oil forward, oil reverse. Nah, di bagian pengunci ini kita akan beri kondisi jika kondisi reverse nyala ini akan terbuka, sehingga jika kita klik tekan push button untuk forward atau lawan arah tidak akan menyambungkan tidak akan tersambung tegangannya, sehingga aman agar tidak terjadi korsleting. Ini adalah bagian penguncinya. Nah, ini untuk oil reverse jika aktif maka ini akan normally open. Jika ini kita pilih kondisi KF dan sebaliknya. Ini LED dengan warna blue aja, jelas warna blue. Ini reverse warna green, ini strip warna kuning, dan ini off.
dan ini, nah, ini kondisi untuk R, kondisi reverse akan terbuka supaya LED merah tidak menyala terus. Kita coba simulasikan. Kita klik MCB dari sumber daya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik start untuk rangkaian forward. Nah, nanti motor akan berputar ke searah jarum jam, dan fungsi dari latching ini akan membuka saklar bagian reverse, sehingga jika kita mengklik push button tidak akan terjadi apa-apa. Dan kalau mau mengganti posisi reverse, kita harus menekan push button stop, lalu kita baru bisa menyalakan. Nah, seperti ini. Jika ingin memindah posisi, kita harus menekan tombol stop. Saya coba lagi. Nah, untuk rangkaian latching atau pengumumannya itu seperti ini. Jika forward, ini saklarnya akan menyala, sehingga saat kita menekan push button reverse tidak akan terjadi korsleting. Kita mencoba override relaynya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin segitu untuk penjelasan rangkaian reverse forward. Lalu selanjutnya adalah rangkaian pompa air. Nah, pompa air itu diagramnya seperti ini. Kita membutuhkan MCB seperti biasa, rangkaian daya, MCB satu pasang, frekuensi stop, dan ini thermal open relay, push button stop, push button start, delay untuk konduktor, dan ini sensor float dan saklar float dan saklar press. Kita susun sama-sama yang sumber. Lalu kita membutuhkan MCB, lalu kontaktor, lalu thermal overload relay bagian ini, dan motor kita menggunakan motor tripasa pas. Kita menarik kabel terlebih dahulu. Setelah itu kita menarik untuk komponennya. Seperti ini. Lalu kita membuat rangkaian bagian kontrol, yaitu MCB, emergency stop, thermal
itu kecepatan normally close untuk stop, normally open untuk start. Lalu kita butuhkan koil, habis koil. Nah ini NO kontak. Setelah itu kita membutuhkan dua kontak dua relay dan kecepatan normally terus ganti saklar sensor. Ini sekarang guys, itu yang bagian ini open. Sekarang bagian kotak negatif. Nah, setelah itu kita memberi inisialisasi nama. Ini MCP, ini konduktor motor. Kita buka saja. MCP satu fase, emergency stop, overload, stop. Dan ini juga ini kita beri nama, ini R relay dan kontaktor. Ini untuk saklar sensor. Load tadi
pelampungnya ini sensor tekanan. Nah, ini kita akan mencoba menyimulasikan. Kita klik start. Ini pada rangkaian pompa air tadi yang berbasis tekanan, jika 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 tekanan air jika tekanan air belum mencapai titik maksimal, akan menyalakan motor sehingga mencapai titik maksimal. Jika sudah mencapai titik maksimal, motor akan mati hingga mencapai titik minimum. Jika sudah mencapai titik minimum, motor akan mati, dan siklusnya seperti itu terus. Nah, di rangkaian ini posisi start itu nyalakan relay dan kontaktor. Ini posisi pompa air mengisi pipa. Jika pipa sudah terpenuhi tekanannya, lalu sudah mencapai titik maksimal, press akan terbuka dan akan mematikan motor. Dan jika di, di bagian press ini saklar memutus tegangan, dan jika tekanan air turun sampai titik minimum, press akan kembali terbuka, akan kembali tertutup dan akan menyalakan motor sampai titik maksimal lagi, akan terbuka. Jika tekanan sudah kecil, akan tertutup seperti itu terus. Nah, jika motor terus berputar, air di tandon mesti ikut terkuras. Nah, jika air tandon sudah habis, fluid atau pelampung itu akan mendeteksi dan pada sensor tersebut saklar ini akan terbuka, akan mematikan motor. Itu sebagai eh, proteksi agar motor tidak terbakar, karena tidak ada air yang disedot untuk menimba air. Nah, jika sudah terisi air lagi di tandanya, nanti fluid akan tertutup. Nah, mungkin itu penjelasan rangkaian dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.